teh Jalu atau Bikang gitu. Jalu lah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gary di Pegarkas TV. Tak perlu menunggu sukses untuk berbagi. Yo, what's up good people? Lagi-lagi tamunya keren banget pokoknya. Tapi sebelum itu ada petuah dari Pak Gerung yang selalu saya ingat adalah belajarlah dari kegagalan orang lain. Wah, jadi kenapa itu? Nah, ini saya akan belajar nih kepada Om Septi di crossover ini. Gimana? Tapi kenalin dulu dong. Ini adalah Om Septi dari Crossover. Salah satu brand ternama di Bandung, yang sudah merajalela ke sampai keluar negeri. Alah, guys, bener. baik kami mah brand underdog kali Bang. Jangan begitu. Di balok ya. Sok silakan kalau tidak percaya cek aja crossoverbdg.com. Wah, sudah ada di luar negeri. Oke, Jadi Gimana? kita langsung aja ya. Jadi banyak nih teman-teman termasuk saya nih ya kan pengen membuat suatu brand, membangun suatu brand, pengen buka produk lah orang teh gitu aja. Nah itu kayaknya kita harus belajar pengalaman dari Om Septi yang dulu, bukan yang sekarang yang udah inilah. Nah itu tahun berapa dulu bangun? Oke, crossover startnya dari 2006. Nah, 2006? Ya, Anjir. 13 udah 13 tahun mau menuju 14 tahun kan. Nah, Ya, tapi kita juga dari perjalanannya nggak langsung jadi clothing. nah ya. Jadi awalnya gimana tuh? ada beberapa ya, maksudnya step-step awal kita dulu dari pertamanya dari record label Dulu ya? dulu ngerilisin album kayak Outright gitu-gitu. Outright, Terus juga kayak bikin promotorin band-band gitu ya, kayak bikin event-event musik gitu di Bandung. Dan ya ada beberapa lah emang band-band dari luar negeri yang udah main di Bandung, terus kita yang present gitu. Oh gitu. Woi. Dulu. Ya sampai pada tahun 2010-an gitu kita bikin event Dead Before Dishonor, band hardcore gitu dari Boston. Dulu kita bikin eventnya di Dagoti House. Ya bisa dibilang gitu eventnya rugi lah dulu. Ada beberapa faktor gitu. Pertama dari segi perizinan dulu sulit karena kita bikin eventnya H+10 setelah Lebaran, sempet izin polisi. Tapi kan so must go on, Mang. Mereka udah datang ke Indonesia, kita udah bilang dia orang boleh mah tupaduli ada operasi ketupat mangat gitu. Tapi ya akhirnya setelah dinegosiasi bisa boleh dilaksanakan, tapi eventnya dibatasi. Jadi maksimal orang yang nonton cuma 500 orang, sama event yang penonton nggak boleh lebih dari 500 orang. Ya mau nggak mau kan itu mah rugi gitu, ada rugi. Dan dulu saya sebagai mahasiswa kere gitu ya dulu, ya, dan ya uang modal eventnya dari beberapa teman ludunan. Ya akhirnya event itu ya pada saat udah event itu kan kita berpikir bagaimana cara mengembalikan uangnya. Gitu. Jadi kudu kere heula nya teh. Ya. Jadi dulu teman-teman saya ya sebagai pemodal kan nggak mungkin lah mereka kayak nyari gantinya gitu. Ya, dan saya yang dulu modal tenaga lah ibaratnya. Ya di situ saya mencoba untuk ya udah saya ikhtiar aja gitu, cari uangnya gimana gitu. Nah dulu kepikiran saya punya ide, ya udah kita cari uangnya. Saya pribadi gitu, udah aja saya rilisin merchandise-nya band-band teman-teman gitu. Dulu dari teman-teman sendiri gitu. Soalnya kan dulu lingkungannya banyak anak-anak band gitu. Kayak gitu, kayak Outright, Tragedy, Hell Beyond, terus Jeruji. Terus ya banyak lah dulu gitu. Band-band. Sampai akhirnya 2 tahun beres lah itu. Ibaratnya si hutangnya saya anggap sebagai hutang gitu. Nah dari situ ternyata dari usaha itu lanjut sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya di 2012 2013 kita jadi ada
ada clothingnya, jadi crossovernya, jadi naik. Kalau gitu. nggak ada Gitu. kegagalan eta banyak. Oh, nggak akan ada crossover itu. Jadi teman-teman yang jadi Belajar dari kegagalan. Iya. itu belajar karena iya naon enggak. Ya ada hikmahnya lah gitu. Dari dulunya yang asalnya hopeless gitu, ternyata pada saat kita terjepit sama masalah, ya di situ jadi ada muncul solusi juga dan akhirnya jadi menghidupi saya sampai sekarang gitu. Kayak gitu. Dan dulu kan zaman jualan merchandise belum ada Instagram apa, dulu masih Facebook lah. Saya jualin merchandise-nya hand to hand, COD, saya tiap hari keliling sana sini buat yang mau beli itu pengen ketemu, direct selling aja pokoknya gitu. Promonya cuma di Facebook doang. Ya 2 tahun lah sendiri gitu. Desain sendiri, produksi cari sendiri. Ya malam tuh kalau siangnya baru beredar ngejualin barangnya gitu-gitu. Dan itu modalnya cuma 5 juta dulu, nyoceng uang kuliah. Gitu. Sampai kuliahnya juga udahan duluan gitu. Udahan duluan. Bos, Maksudnya kopi heula bos. Wah, sesuai main sama Sama bos ya biasa ya. Gue kopi heula dia mah kopi aing we wae. Langsung ah ya mah haus ah. Enggak tahu. kopi aing kumaha ya. Kopi aing kumaing. Jadi maksudnya undahan kumaha aja lulus atau enggak? Ya, jadi kuliah saya nggak beres gitu. Saya dulu kuliah di Tenas desain produk, ya sampai saya nggak jadi sarjana gitu. Jadi 2012 saya udah keburu nikah gitu. Baru nikah. Ada uang, terus ketemu istri gitu. Dulu saya memutuskan untuk tidak berlama-lama gitu. Maksudnya gitu saya langsung keburu sadar teh. Nah dari situ rezeki juga nambah lagi mah. Makanya cepet-cepet nikah guys. Nambah deui tong nambahan deui mah. Di oge enggak. Ya emang sampun. Nah itu dulu timnya memang sendiri, nggak ada partner. Dulu saya sendiri 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun saya sendiri, terus tapi awalnya banget sih crossover dulu saya sama Barata. Cuman pada saat crossover dulu awalnya crossover merch ya, crossover merchandise gitu karena emang produksinya merchandise band. Kalau sekarang kan ganti jadi crossover BDG gitu biar agak general aja sih gitu. Nah, oke. Apa ketika bikin satu brand ini ya, satu brand ini tuh bikin sebenarnya pasti kan ada turunan dong. Pasti ya masa susah nah oke kan. Ya, ada. Nah, itu solusinya kumaha Mang? Ya solusinya ya tetap harus dihadapi gitu Mang, masalah seberat apapun gitu ya. Standarnya sih pada saat kalian membangun sebuah clothing line ya biasanya kan problemnya itu dari segi marketingnya gitu ya, penjualannya gitu. Kalau produksi mah bisa bebas aja mau berapa banyak juga, tapi kan PR-nya adalah bagaimana menjualnya gitu. Nah kayak gitu sih, kayak istilah branding apa itu juga penting. Terus kalau misalnya crossover itu emang awalnya udah punya base community gitu. Jadi berjalannya memang by roots gitu. Maksudnya ada rootsnya gitu. Ya awalnya dari musik, kemudian kita berkembang ke komunitas yang di luar musiknya juga. Ya misalnya ada Tato ya. Teman-teman komunitas di tato, terus di lowrider, terus juga kayak misalnya sampai di anak-anak teman-teman beatbox gitu, BMX, terus Ya banyak sih gitu, macem-macem gitu maksudnya. Jadi nggak satu segmen, lama-lama tuh jadi mengakar gitu ke yang lain gitu. Ya tapi masih tetap dalam konteks on the street gitu maksudnya gitu, musik kayak gitu. Crossovernya masih ada di situ ya. Kayak gitu. Nah, pengalaman Mang Septi ini kira-kira yang harus dihati-hati atau harus dihindarin ketika kita bisnis bisnis clothing ini apa tuh? Kesalahan lah, kesalahan. Ya kalau misalnya pengalaman saya ya kayak misalnya nih kita punya clothing, terus kita misalnya punya modal, itu harus secara cermat aja Mang, kayak budgeting promo, terus budgeting juga produksi gitu ya. Maksudnya harus usahain sih ada bisnis plan yang tersusun, yang
ibaratnya ya dihitungnya secara tepat aja gitu. Jadi jangan sampai ada over lah ibaratnya gitu. Overstock gitu ya. Misalnya kebanyakan branding sampai lupa produksi, lupa jualan kan nggak seimbang gitu maksudnya gitu. Harus secara cermat aja. Caranya gimana sebenarnya kalian juga nanti tahu sendiri gitu. Kayak misal awalnya kita buat kaosnya misalnya 50 pieces. Nah, untuk yang berikutnya ternyata habis nih. Kita harus mau berkembang lagi, mau naikin misalnya ke target, saya bulan depan harus ngejual 100 pieces. Ya mau ngomong kan promonya juga harus nambah, gitu. Kayak gitu. Jadi budget promo ya saya hitungnya biasanya dari tiap piecesnya aja. Gitu. Jadi misalnya harga jual kaos 150.000, saya sisain misalnya 5% untuk promosi misalnya, gitu. Jadi dana promosi itu tidak makan biaya produksi gitu. Jadi semuanya harus ada takarannya lah ibaratnya ya, dan promosi sama stok. Jadi minimal gimana caranya nggak rugi-rugi amat gitu. Kayak gitu. Jadi meminimalisir kerugian itu ya nanti kalau ukurannya sebenarnya dari plan yang kita rencanakan itu gitu. Antara beban-beban biaya promosi ya, produksi, apalagi kalau misalnya tempatnya kita sewa gitu kan. Ya harus sedikit hitung-hitungan sih gitu. Ya, pasti. Terus juga harus konsisten ya, maksudnya kayak lama-lama mikir wah banyak uang terus kemudian konsumtif gitu. Nah itu sih yang biasanya bahaya tuh. Bahaya itu ya. Jadi jangan terlalu terbuai sama ayo orang punya duit banyak deh. Saya poya-poya, taunya besoknya pas mau produksi habis. Harus muter lah ibaratnya gitu. Jadi ya mentalnya aja sih yang harus ya, kayak saya dulu juga berawal dari modal 5 juta ya, maksudnya pada saat saya dapat uang misalnya banyak gitu dari usaha ini ya harus sama perasaannya tuh gitu. Jadi jangan sampai saya lagi ngerasa banyak uang, saya lagi nggak punya uang, nah si mentalnya tuh harus tetap gitu, naik si mental ininya harus konstan gitu, ngejaga mood lah ibaratnya gitu. Jangan sampai kita terhanyut lagi, misalnya lagi ngedown nih, kita terhanyut gitu sampai udahan kan lebar gitu. Maksudnya apa yang kita udah bangun juga harus dilanjutin kan gitu, biar sustainnya dapet gitu. Kayak gitu. Luar biasa. Tangan dong. Gila, Om Septi. Ternyata saya baru tahu di video ini Om Septi ini nyoceng duit orang tua sama enggak mang, saya dulu kuliah juga emang sambil kerja. Kerja. Emang udah kerja dari keluar SMA. Dipakai dulu. Gitu. Keren Om Septi. Thank you. Nah, ini teman-teman yang nonton sampai tamat pasti akan dapat hadiah. Ini ada dari Om Septi dari crossover ya. Ada satu kaos buat teman-teman yang beruntung. Silakan. Kuisnya naon ya kuisnya? Pertanyaan deh. Apa ya? Manggiri aja lah. Pertanyaan naon, Bang? Kopi apa yang kita minum? Oke. Nanti silakan dijawab di komen. Nanti kita akan yang beruntung kita akan undi. Padahal bajigur. Oke, saya Gary. Saya Septi dari Crossover. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.